luar biasa ya. Hai adik-adik yang di rumah, apa Halo. kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Semoga baik-baik dan sehat-sehat selalu ya Betul. Kak. Ditunggu kedatangannya di ibadah onsite biar ibadah bareng-bareng. Iya di Caris Kids, Caris Kids. ditunggu ibadah di Caris Kids bersama teman-teman di sini. Betul. Iya, hari ini, hai. Halo. Ayo, Halo. kalau aku jawab halo, kalian bilang apa? Halo. Hai. Halo, hai. Iya. Oke, sebelum kita mulai kita bikin perjanjian dulu nih. Ayo, bikin perjanjian dulu. Semuanya perhatiin. Kalau ibadah sudah mulai, tidak ada lagi yang ngobrol, Nggak gak boleh ada ngobrol. lagi yang ganggu temen kanan kirinya. Semua fokus ikut ibadah ya. Oke? Oke. Terus duduknya di garis ya. Tetap ada Tetap di duduk. dalam garis. Di dalam kotak. Dalam ya. kotak. Oke. Sebelum Hari ini mulai aku mau minta yang di belakang boleh majuan yuk. Ke tengah, nih yuk masih yang di kosong depan nih. diisi tempat-tempat Ayo. yang kosong. Semuanya yang ada di belakang boleh majuan nih, di sini masih kosong Sama nih. duduknya hadapnya ke depan dong. Iya, masa hadapnya ke kanan kiri? Hadapnya ke kanan kiri. Nah, ini boleh duduk sini kosong. Oke. Oke. Hari ini activity kita akan mewarnai. Siapa yang suka mewarnai di sini? Wow. Oke, nanti warnainnya yang bagus ya. Warnain yang bagus ya, jangan lupa. Iya, Mantap. good. Jangan lupa nanti setelah dikerjakan, difoto dan dikirim ke kakak Caris Kids. Supaya dapat apa tuh kak? Supaya dapat bintang poin Bintang Cherry. Caris. Oke, Kak Pinggan punya pertanyaan nih. Ayo, Hai. halo. Kak Pinggan mau punya pertanyaan. Siapa yang tahu values Bethesda Church? Tahu gak? Ada 5. Ada Ada yang 5. tahu? Siapa? Mau coba Ada nggak? 5. Kakak-kakak yang besar tahu nggak? Siapa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Sebutin satu apa? Ada yang tahu? Ayo. Oke, kita kasih tahu dulu aja kak. Oke. Yang Ingetin ya. pertama, ingetin ya, dengerin ya. Dengerin. Yang pertama, thankful. Thankful. Ingetin ya, yang pertama thankful. Thankful. Yang Yang kedua, kedua, gracious. 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 Benar. Yang Yang ketiga, ketiga, restful. restful. Ya. Yang Yang keempat, honoring. honoring. Ya. Yang terakhir, yang kelima Yang apa kak? kelima, excellent. Excellent. Oke. Udah pada hafal Udah belum? hafal? Apa? Ulang lagi yuk. Yang pertama apa? Thank- Thankful. Kedua, Yang kedua, gracious. yang tiga, Ketiga, depannya R. Restful. yang keempat, Yang tadi keempat, depannya H. H, honoring. honoring. Yang terakhir, Yang kelima apa? apa? Excellent. Excellent. Oke. Oke, tidak berlama-lama lagi. Ayo kita Ayo, bangkit berdiri semuanya. semuanya. Kita bangkit berdiri. Ayo, ada yang tahu gak nih kita mau ngapain nih kalau udah berdiri Yuk, nih? yuk berdiri dong. Ayo kita berdiri yuk. Ayo, ada yang tahu gak nih kita mau ngapain kalau udah berdiri? Caris Kids. Caris Kids. Oke.
siap buat jingle Keris Kids? Siap. Oke, Yuk. musik. Caris Kids, grace, grace, grace. Caris Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His heart. We are Caris Kids. Caris Kids, grace, grace, grace. Caris Kids, grace, grace, grace. Caris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Caris Kids. Grace, grace, grace. Yeay, Keris Kids. Grace, grace, grace. Belum semua kayaknya ya. Sekali lagi ya. Keris Kids. Grace, grace, grace. Yeay, siapa di sini yang senang beribadah onsite di Keris Kids Bethesda Church? Aku. Senang ya. Oke, adik-adik sebelum kita, kenapa jadi pada teriak-teriak? Keris Kids, Grace, grace, grace. kita sebelum memulai ibadah kita mau doa dulu. Kalau berdoa tangannya gimana? Berisik nggak? Enggak. Oke. Sekarang kita mau sikap berdoa, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas hari Atas hari yang baru yang baru yang Tuhan yang Tuhan berikan. berikan. Saat ini Saat ini kami mau kami mau memuji memuji dan memuliakan dan memuliakan namamu. namamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pimpin Pimpin ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus. hanya di dalam hanya di dalam nama Nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap mengucap syukur. syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik siap buat menari bagi Tuhan? Siap. Siap? Yang siap angkat tangannya.
masih semangat memuji nama Tuhan? Saya. Yang masih semangat teriak haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ayo tepuk tangan di atas kepala. Nyanyi bareng-bareng ya. Yesus pokok kita jaraknya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuat. Nyanyi bareng-bareng lagi ya dari awal. Yesus pokok kita jaraknya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuat. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuat. Nyanyi bareng-bareng lagi ya. Yesus pokok kita jaraknya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuat. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuat. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuat. Yeay. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang masih semangat nih? Coba yang masih semangat kita teriak Grace, Grace, Grace. Grace, Grace, Grace. Kayaknya lebih gedean suara kakak-kakaknya ya. Sekali lagi ya, yang masih semangat teriak Grace, Grace, Grace. 1, 2, 3. Grace, Grace. Wah, masih pada semangat ya. Oke, adik-adik Kamira mau tanya. Ayo, Kamira mau tanya. Ayo, udah deh, jangan ada yang main-main lagi. Kamira mau tanya. Siapa di sini yang tahu ada satu nama, namanya keren banget. Namanya penuh kuasa. Namanya dia, oh udah dijawab dulu. Tuhan Yesus, iya. Dia nama di atas segala nama, nama yang menebus tiap kita. Iya, namanya Tuhan Yesus.
Nama Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama yang menebus setiap adik-adik yang ada di sini. Makanya adik-adik di sini boleh hidup sehat, hidup bahagia, hidup senang sama Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah menebus kita. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau menyembah nama di atas segala nama. Ayo, udah gak ada lagi yang ngobrol, mainannya disimpan. Kita boleh berdiri. Ayo, udah jangan ada yang ngobrol lagi. Halo, yuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangannya, kita tutup matanya. Jangan ada yang ngobrol-ngobrol lagi ya. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now?
adik-adik, waktunya sekarang kita perjamuan kudus ya. Untuk kakak-kakaknya, yuk ditolong adik-adiknya buat mengambil perjamuan kudus. Ayo masuk lagi ke kotaknya masing-masing. Yang belum terima perjamuan kudus, angkat tangan. Biar nanti kakak-kakaknya samperin. Kita buka, kita keluarin rotinya. Kita angkat rotinya tinggi-tinggi. Ayo, ayo, kita angkat rotinya tinggi-tinggi. Kita mau doa ya. Ayo, yuk angkat rotinya tinggi, kita mau doa ya. Ikutin kata kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang terpaku, tersalib, yang dihancurkan di atas kayu salib. Karena itu kami menerima tubuh yang sehat, yang kuat, kecerdasan, kepandaian, dan hikmat daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ayo kita makan sama-sama. Ayo kita masuk lagi ke dalam kotaknya, Dedek. Yuk, sekarang kita angkat anggur tinggi-tinggi. Ikutin kata kakak ya, doanya ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah bagi kami. Karena ini kami menerima keselamatan. Kami telah dibenarkan oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Ayo kita minum sama-sama. Yang gak bisa buka, minta tolong kakak-kakaknya. Tolong kakak bantuin yang gak bisa buka, yang di depan sini kakak-kakak. Sini sayang. Kalau udah, nanti sampahnya dikumpulin ke kakak-kakak yang pegang kantong plastik. Udah? Kakak, tolong yang di depan nih sampahnya, kakak yang di depan. Udah semua? Yuk kita masuk lagi ke dalam kotak. Kita mau doa sama-sama. Ayo masuk lagi ke dalam kotak. Yuk masuk yuk. Yuk kita lipat tangannya dulu. Kita mau doa dulu. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Anak-anak ini telah menerima semua yang terbaik daripadamu. Mereka telah dibenarkan, mereka telah menerima semua berkat orang benar dan orang kudus yang daripadamu. Dalam nama Yesus, amin. Coba aku mau dengar, Karis Kids. Oke, sekarang boleh duduk dulu. Let's go. Untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk ambil Alkitabnya. Ambil juga buku activity Karis Kids. Kita mau belajar di hari Minggu terakhir bulan apa sekarang? September. Oke. Udah? Coba yang udah duduk dengan manis teriak Grace, Grace, Grace. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah,
Nah, cerita hari ini aku mau tanya deh. Siapa yang di sini pernah lihat waktu di sekolah ada satu temennya nih misalnya. Dia berbuat salah sama temennya yang lain, teman kalian yang lain. Terus setelah dia buat salah, temen yang lain itu jadi apa? Jadi kayak dimusuhin. Terus dia jadi ngerasa bersalah nggak biasanya? Jadi ngerasa bersalah nggak? Jadi ngerasa bersalah ya. Terus karena dia merasa bersalah, akhirnya jadi menjauh. Kalau udah menjauh jadi temenan lagi apa enggak? Biasanya jadi nggak temenan lagi. Nah, tapi cerita hari ini itu sangat berbeda sekali sama cerita yang itu. Kira-kira ada yang tahu nggak ceritanya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang udah lihat-lihat bukunya ya? Nah, hari ini aku mau ceritain tentang seseorang, tapi ceritanya tuh dimulai dari waktu Tuhan Yesus mau disalib. Sebelum Tuhan Yesus disalib, dia kan berdoa di Taman Getsemani tuh. Waktu dia berdoa terus dia diapain? Ayo, apa? Bener, dia mau ditangkap sama tentara Romawi. Terus waktu mau ditangkap itu kan tengah pagi ya. Langitnya gelap apa terang? Terang. Oh gelap. Langitnya gelap. Terus karena saat zaman dulu tuh kan belum kayak sekarang. Terus kotanya tuh masih kota yang sunyi. Masih cuma pakai obor atau lilin. Terus tiba-tiba datang sejumlah pasukan mau tangkap Tuhan Yesus. Kira-kira waktu itu udah gelap, gak banyak lampu, tiba-tiba banyak tentara. Menakutkan apa enggak? Menakutkan ya, jadi suasananya tuh sangat menakutkan. Nah, waktu itu karena Tuhan Yesus mau ditangkapnya tiba-tiba, murid-muridnya kan lagi tidur sebelumnya. Pas mereka bangun, terus mereka tahu Tuhan Yesus mau ditangkap, mereka kira-kira takut apa enggak? Ayo, kira-kira takut enggak ya? Takut, mereka semua takut. Ada yang lari, ada yang kesana kesini, terus ada yang jadi nggak mau kalau mereka ikut ditangkap. Sampai ada satu nama murid Tuhan Yesus, yaitu namanya siapa? Wah pinter semua, namanya Petrus. Petrus waktu itu dia ketakutan, dia takut kalau sampai dia ikut ditangkap juga karena waktu itu suasananya sangat menakutkan. Nah, waktu dia ditangkap, coba kita lihat gambar berikutnya deh. Banyak orang yang mengenali dia. Jadi Petrus nih ceritanya karena dia takut, dia lari, dia kabur. Tapi waktu dia kabur, ada yang kenalin Petrus gak? Ada, karena waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, kan Tuhan Yesus suka khotbah, suka bikin mujizat, bersama sama murid-muridnya. Yang ngikutin Tuhan Yesus sedikit apa banyak? Banyak ya, jadi kira-kira kalau Tuhan Yesus pergi nih ke satu kota, dia sama murid-muridnya, orang-orang pada lihat murid-muridnya juga apa enggak? Lihat ya, karena orang-orang lihat jadi banyak yang tahu nih, oh Petrus itu muridnya siapa? Tuhan Yesus. Terus ada yang bilang, kamu bukannya murid orang yang ditangkap itu? Kamu bukannya muridnya Yesus yang ditangkap itu? Terus kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya Petrus apa? Bukan, dia menyangkal. Dia menyangkal tuh kayak bohong. Dia kayak, enggak, bukan. Coba kita lihat gambar berikutnya. Dia kayak tiap dikasih tauin sama orang, kamu bukannya muridnya Yesus? Kamu bukannya dia yang suka ngikutin Yesus? Terus dia menyangkal, dia bilang, enggak, bukan. Tapi ternyata kalian tahu nggak? Tuhan Yesus udah tahu loh kalau Petrus akan menyangkal. Tuhan Yesus pernah ngomong sama Petrus. Dia bilangnya gimana? Ada yang tahu nggak? Sebelum apa? Ini gambar apa sih? Ayam. Jadi Petrus sebelum matahari terbit, sebelum ayam berkokok,
dia ketemu sama 3 orang yang nanyain dia. Ditanya, kamu muridnya Yesus ya? Pertama dia bilang apa? Bukan. Terus dia ketemu orang lain lagi. Kamu bukan yang biasa ngikut Yesus? Terus dia jawab apa lagi? Bukan. Terus dia ketemu lagi sama orang, terus ditanya lagi, kamu nih muridnya Yesus ya? Dia bilang apa lagi? Bukan. Jadi dia menyangkal sampai berapa kali? 3 kali sebelum ayam berkokok. Ternyata dia ingat, astaga, Tuhan Yesus udah pernah ngomong sama Petrus, kalau sebelum ayam berkokok sampai 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Waktu itu Petrus reaksinya gimana? Dia bilang, enggak, aku gak bakalan menyangkal engkau. Tapi ternyata benar. Coba kita lihat gambar berikutnya, Kak. Nah, walaupun Petrus menyangkal sampai 3 kali, Tuhan Yesus maafin Petrus atau enggak? Ayo, maafin enggak ya? Enggak. Maafin karena Tuhan Yesus itu sangat menyayangi semua orang. Isi hatinya itu adalah untuk menyayangi, memaafkan, memberikan kasih. Nah, gimana kita tahu Tuhan Yesus maafin Petrus? Kita lihat deh, jadi kan setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diapain? Disalib. Setelah Tuhan Yesus disalib, lalu Tuhan Yesus apa? Dikuburkan, ditaruh di dalam goa batu. Tapi waktu Tuhan Yesus mati dan ditaruh di goa batu, Tuhan Yesus bangkit pada hari keberapa? Ketiga, benar. Nah, waktu hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, ada 2 orang yang datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Tahu nggak siapa? Maria. Iya, betul. Jadi 2 orang ini datang, terus dikubur ketemu sama siapa? Ketemu Tuhan Yesus gak? Enggak, ketemunya sama malaikat. Terus tahu nggak malaikatnya ngomong apa? Kita baca sama-sama ya. Yuk teman-teman yang di rumah juga kita baca sama-sama. Di Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada siapa? Kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi di sini kan murid-murid Tuhan Yesus ada berapa sih? 12. Terus yang mengkhianati Tuhan Yesus siapa namanya? Petrus. Iya, Yudas juga. Tapi Petrus yang menyangkal. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mau supaya Petrus tahu kalau Petrus dimaafin. Sampai waktu misalnya nih malaikatnya datang menunjukkan diri kepada 2 orang yang datang ke kuburnya Tuhan Yesus, dibilang apa? Sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada siapa? Petrus. Nah, coba aku mau tanya deh, tadi waktu misalnya aku tanya contohnya ada teman yang pernah buat salah sama temennya, dia jadi ngerasa apa? Bersalah. Karena dia jadi ngerasa bersalah, dia jadi mau nggak main sama temennya lagi? Enggak ya, jadi takut. Jadi kayak, aku takut mau main sama dia lagi, atau aku takut mau ketemu sama dia lagi gara-gara aku udah bikin salah. Nah, Tuhan Yesus tahu nggak kira-kira kalau Petrus ngerasa bersalah juga? Nggak tahu. Tahu, benar Tuhan Yesus tahu. Nah, karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mau pastiin, Petrus, kamu nggak usah ngerasa bersalah lagi karena Tuhan Yesus memaafkan. Makanya waktu malaikatnya menunjukkan diri sama Tuhan, sama kedua orang yang datang ke kuburnya Tuhan Yesus, malaikatnya kasih tahu ke murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Dia mau kalau Petrus dengar kalau namanya masih disebut. Coba kita lihat gambar berikutnya, Kak. Nah, kalian tahu nggak
Kenapa Tuhan Yesus make sure kalau misalnya memastikan kalau misalnya Petrus harus tahu namanya disebut. Karena Tuhan Yesus mau supaya Petrus nggak punya ketakutan lagi. Tuhan Yesus mau Petrus harus tahu. Petrus tuh dikasihi. Sekarang siapa yang percaya kalau kita juga dikasihi? Nah, aku mau tanya, siapa yang di sini nggak pernah berbuat salah? Ayo. Nih, contoh salah nih bisa kecil banget. Misalnya nih, kita lagi makan. Terus tiba-tiba kita ngejatohin makanan kita karena kita lagi bercanda. Akhirnya tiba-tiba orang tua kita kayak, kok tumpah, siapa yang mau beresin? Terus kita ngerasanya biasanya gimana? Jadi ngerasa bersalah, terus jadi agak takut gak ketemu orang tua? Iya kan? Nah di sini Tuhan Yesus tuh kayak gitu, ketika ada yang salah dia mau kasih tauin kalau kesalahannya itu udah diampuni dan dia gak mau orang-orang jadi takut untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah kita lihat yuk di ayat yang ini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih itu siapa sih? Kasih itu Tuhan Yesus, kan kita pernah baca ayatnya. Allah itu adalah kasih. Nah kalau misalnya di dalam kasih itu nggak ada ketakutan, kita masih perlu ngerasa takut lagi nggak kalau datang sama Tuhan? Iya. Kita masih perlu takut lagi nggak kalau misal kita datang kepada Tuhan? Enggak, karena kasih yang sempurna itu dia akan melenyapkan semua ketakutan kita. Nah, siapa yang percaya kalau kita semua di sini dikasihi sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, kita bersyukur karena semua kesalahan kita udah diampuni karena siapa? Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Jadi nih ceritanya, coba aku mau tanya, masih ingat gak? Tuhan Yesus disalib gara-gara apa? Untuk menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa-dosa kita. Nih, misalnya semua manusia kan pasti berbuat salah. Tadi kan aku tanya siapa yang di sini nggak pernah berbuat salah. Ternyata semua pernah. Nah, semua kesalahan itu harus dihukum. Tapi nih aku mau kasih tahu ini. Tapi Tuhan Yesus nggak tega, dia nggak rela kalau ngelihat kesalahannya dihukumnya ke kita. Akhirnya Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus kasih tubuhnya, Tuhan Yesus kasih dirinya, terus dia mau untuk ya udah semua kesalahannya kita semua ditaruh di tubuhnya Tuhan Yesus aja. Jadi kesalahannya kita, masing-masing kita, itu Tuhan Yesus yang tanggung, Tuhan Yesus yang jadi penghukuman. Jadi kita yang tadinya harusnya dihukum, jadi nggak usah dihukum lagi sama semua kesalahan kita karena Tuhan Yesus yang terima semuanya itu dan dia yang dihukum. Dia dihukum di mana? Di mana? Di atas kayu salib. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib itu sebenarnya buat siapa? Buat kita. Nah sekarang nih, kalau misalnya kita udah tahu kesalahan kita diampuni, ketika kita mau ketemu Tuhan Yesus lagi, kita takut apa enggak? Enggak usah takut lagi karena Tuhan Yesus yang udah, nih kalau lihat gambarnya, ini penghukuman atas kesalahan kita. Jadi siapa yang, coba aku mau tanya, siapa yang di sini kira-kira dalam seminggu ini ada berbuat kesalahan? Pasti ada karena manusia nggak ada yang sempurna karena manusia pasti aja ada kesalahan. Nah karena manusia itu suka salah, jadi manusia butuh seorang juru
Juru selamat. Juru selamat untuk apa? Hah? Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Namanya juru selamat. Berarti untuk apa? Untuk menyelamatkan. Karena manusia nggak bisa menebus dosa dan kesalahannya sendiri. Akhirnya ya udah Tuhan Yesus, oke, aku langsung deh yang menyelamatkan manusia. Jadi semua kesalahan kita dihukumnya di mana? Di mana? Kayu manis. Oh, kayu salib. Jadi semua kesalahan kita dihukum di atas kayu salib. Yang dihukum siapa? Tuhan Yesus. Karena apa dia mau dihukum coba? Iya, dia mau menebus dosa manusia, tapi dia mau sampai dia mau disiksa, dia mau disalib karena apa sih kira-kira? Iya, dia mau menyelamatkan manusia dari dosa karena dia sayang, dia nggak mau lihat kamu yang harus terima penghukuman. Jadinya dia bilang, ya udah, aku nggak mau nih, misalnya ngelihat Mika yang dihukum, jadi aku aja yang dihukum. Akhirnya Tuhan Yesus jadi disalib karena dia nggak mau ngelihat kita semua jadi dihukum. Siapa yang bersyukur di sini punya juru selamat kayak Tuhan Yesus? Tepuk tangan sekarang buat Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kalau misalnya kita ada kesalahan atau berbuat salah lagi, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita berdoa ngapain ya kalau sama Tuhan Yesus kalau habis salah? Iya, kita bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus udah mengampuni semua kesalahanku. Dan jangan lupa kalau misalnya habis bikin salah, bilang juga sama Tuhan Yesus untuk bisa ajarin kita atau membimbing kita supaya kita enggak melakukan kesalahan lagi. Setuju? Enggak kedengeran. Setuju? Oke, yang setuju tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang sama-sama kita berdoa yuk. Kita mau mengucap syukur buat kabar baik yang kita dengar hari ini. Yuk semua lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar dan mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat menyayangi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesalahan kami yang sudah Engkau tebus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya di dalam kasih-Mu Engkau telah melenyapkan semua ketakutan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas minggu ini ya. Dan setelah dikerjakan, jangan lupa untuk dikumpulkan. Jangan lupa minta tolong sama mama papanya untuk foto dan kirim ke kakak-kakak ketua kelompok. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.